Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 sampai pembelajaran 6. Sebelum memulai kegiatan belajar, marilah terlebih dahulu berdoa agar kegiatan kita dicatat sebagai amal ibadah serta mudah-mudahan diberikan kepahaman untuk mempelajari materi ini. Anak-anak, kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Bagaimana flora dan fauna endemik di negara-negara Asia Tenggara? Mari kita lihat satu persatu. Indonesia, negara kita tercinta. Floranya yang ada di Indonesia adalah anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, dan kayu kepuh. Faunanya atau hewan, rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari kerdil, kasuari gelambir tunggal, penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa, kadal coklat Kalimantan, jalak Bali, bekantan, kukang Jawa, burung cendrawasih, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, orangutan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Memang Indonesia terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya. Kita patut bangga terhadap negara kita tercinta Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Floranya asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbau, patah tulang, nepetes, albomarginata, dan sambung darah. Faunanya baning coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya, kehung, katak gembong, dan labi-labi hutan. 3. Thailand. Floranya pohon racap pruek atau pohon tengguli dan mangrove. Faunanya gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, oa pileated, dan seladang. Yang keempat, Filipina. Floranya jeruk, kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, bamyam, dan launan. Faunanya tarsius, betet kelapa Filipina, lekok sawah, elang ikan kepala kelabu, tamarau, dan kuya patok. 5. Singapura. Floranya pohon soga, pohon kamboja, tembusu, dan bougainville. Faunanya bulus, kehung, kepala timah, dan lembat. Yang keenam, Brunei Darussalam. Floranya meranti merah dan meranti kuning. Faunanya cupang Brunei, pelanduk kancil, dan Rhacoporus nigropalmatus. 7. Laos. Floranya bambu, liana, dan rotan. Faunanya macan kumbang, harimau, gajah, macan tutul. Yang kedelapan, Vietnam. Floranya bambu, pinus, dan mangrove. Faunanya babi batang, musang rasek,
pelandu kecil dan macan tutul. 9. Myanmar. Floranya pohon ek, pinus, tumbuhan paku dan tumbuhan padauk. Faunanya babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. 10. Kamboja. Floranya palma borasus, lamtoro, dan daun jintan. Faunanya kukang kerdil, seladang, dole, burung belibis, kuao, merak, dan itik liar. Dari ke-10 negara Asia Tenggara yang paling banyak flora dan faunanya adalah Indonesia. Selanjutnya, membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok dengan tujuan memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Artinya di sini kita memperkenalkan karya yang sudah kita buat. Manfaat adanya pameran sekolah yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika sebuah seni. Estetika itu adalah nilai keindahan. Dengan banyaknya karya yang dipamerkan, kita bisa membandingkan karya antara teman yang satu dengan teman yang lain, sehingga kita bisa meniru kalau ada karya yang lebih baik dari kita. Kita bisa belajar dari situ. Yang kedua, penyampaian ide, saran, kritik yang objektif. Karena secara langsung melihat hasil karya, kita akan menerima saran atau kritikan dari orang lain, sehingga itu akan membuat kita lebih baik lagi ketika membuat karya kembali. 3. Terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Ini dalam arti yang positif. Artinya ketika para siswa bersaing untuk membuat karya yang lebih baik, itu akan meningkatkan keterampilan dari siswa itu. Yang keempat, melatih bertanggung jawab dan kerjasama. Karena dalam pameran itu biasanya adalah per kelompok untuk membuat satu stand, satu tempat pameran, maka dibutuhkan kerjasama. Dan tugas masing-masing ini harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Yang kelima, sebagai bukti informatif laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Nanti dalam pameran ini kita bisa mengundang orang tua untuk menyaksikan pameran hasil karya siswa, sehingga orang tua tahu, oh ternyata anaknya di sekolah memang berbakat, anaknya di sekolah memang benar-benar bersungguh-sungguh dalam belajar. Tahap-tahap membuat pameran karya seni patung. Yang pertama, menyiapkan ruang pameran. Harus disetting ruangannya, baik itu tempat untuk hasil karya kita maupun denah ruangannya, dari mana nanti tamu itu masuk, itu juga harus diatur, dan keluarnya juga. 2. Menyusun hasil karya patung. Jadi patung-patung yang sudah dibuat itu disusun supaya terlihat lebih rapi dan menarik. Mungkin diurutkan berdasarkan ukuran ataupun bahan, dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatan patung, sehingga akan lebih mudah ketika nanti ada tamu yang datang berkunjung dan bertanya tentang patung itu. Selanjutnya, tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Ayo baca teks berikut. Dan nanti kamu akan menentukan kesimpulan dari teks tersebut. Masih tahu kan cara menentukan kesimpulan? Kesimpulan adalah ikhtisar atau ringkasan dari suatu paragraf. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jelas membaca paragraf secara keseluruhan. Temukan informasi penting,
Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir yang merangkum semuanya. Meringkas sebetulnya yang dibahas itu apa? Itu adalah arti dari sebuah kesimpulan. Kita bisa menyimpulkan. Contoh, ada sebuah paragraf yang ada di buku tema 1, daun pandan yang wangi. Ini kita tandai yang berwarna merah, ini adalah informasi penting. Sebetulnya semuanya juga penting, tapi kita yang lebih bersifat khusus. Paragraf 1, daun pandan adalah tumbuhan semak, ya, dan seterusnya. Helai daun pandan berbentuk pita tipis dan seterusnya. Ini yang paragraf 2. Yang paragraf 3, masyarakat memanfaatkan ini. Sebetulnya ini ada 3 ya kata kuncinya. Yang pertama itu membahas tentang daun pandan, yang paragraf 2 tentang ciri-cirinya, yang paragraf 3 tentang manfaat daun pandan. Terus bagaimana caranya menentukan kesimpulan? Tadi yang pertama kita lakukan adalah menemukan informasi penting. Jadi yang tanda merah-merah itu kita tulis. Kita salin ke sini, ada 5. Sebetulnya bisa kita simpulkan bahwa dari paragraf tadi kesimpulannya adalah daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara dan banyak manfaatnya seperti untuk rempah-rempah, bahan baku pembuatan minyak dan bumbu dapur. Seperti tadi, pewangi, penyedap, pemberi warna sebagai bumbu dapur. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 sila, dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas per butir Pancasila. Terus bagaimana penerapannya? Yang pertama, contohnya, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan tumbuhan. Ini Pancasila sila ke-1. Bersyukur itu hubungannya dengan Tuhan. Bersyukur, beribadah, menghormati pemeluk agama lain, ini sila ke-1. 2. Merawat tumbuhan dengan baik, pengamalan Pancasila sila ke-2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong, merawat, membantu korban bencana, ini juga termasuk. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ini termasuk bangga pada produk Indonesia juga, cinta tanah air. Ini Pancasila sila ke-3. Berdiskusi untuk membagi tugas, ini musyawarah. Berarti pengamalan Pancasila sila ke-4. Selanjutnya membagi tugas secara adil. Ini pengamalan Pancasila sila ke-5. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Kalian bisa amati gambar ini. Menyirami tumbuhan juga termasuk pengamalan Pancasila. Berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila tersebut. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan, merawat tumbuhan dengan baik, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Nah, anak-anak, sekarang kegiatan kalian coba kerjakan soal penilaian harian tema 1 subtema 3 ini. Coba dikerjakan di rumah. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bersama-sama bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap bisa belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.